Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, insya Allah kelompok kami akan membahas mengenai laporan keuangan dari salah satu perusahaan yang berisikan laba rugi dan memiliki gain. Dan perusahaan yang kami angkat ialah PT Astra International, yang mana perusahaan ini sangat menarik bagi kami karena salah satu perusahaan yang memiliki market cap atau market capital yang besar, dan dari segi fundamental perusahaan ini salah satu perusahaan yang memiliki fundamental yang cukup baik, dan secara umum perusahaan ini bergerak di bidang industri. Adapun anggota dari kelompok kami diantaranya saya sendiri, Andi Amirul Hakbisyo, ada Alan Wari rekan saya, dan juga ada Nur Aziza Fauzia serta Friskia Laura. Ya, adapun profil singkat dari PT Astra. Jadi nama perusahaan itu PT Astra International Tbk, dan bergerak di bidang perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, dan juga meliputi jasa informasi dan komunikasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 tanggal 20 Februari, dan adapun modal dasar dan modal ditempatkan mungkin rincinya bisa lebih jelas terlihat pada slide. Dan adapun pencatatan di bursa saham perusahaan ini telah dicatatkan di bursa atau melintasi bursa pertama kalinya sejak tanggal 4 April tahun 1990 dengan kode perdagangan ASII. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah tenaga kerjanya. Jumlah tenaga kerja perseroan anak perusahaan venture bersama dan entitas asosiasi pada tahun 2020 sejumlah 1.087.365. Perseroan dan anak perusahaan, jumlah tenaga kerjanya pada tahun 2020 yaitu 1.026.717. Adapun struktur kepemilikan sahamnya. Pemegang saham pengendal tanggal 31 Desember 2020. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komposisi pemegang sahamnya. Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah investor 86.627. Jumlah sahamnya 40.083.553.140. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motto, cita-cita, filosofi, misi, dan visi. Adapun mottonya yaitu berjuang dan menembus segala tantangan untuk mencapai bintang. Dan cita-citanya sejahtera bersama bangsa. Adapun filosofinya, 1. Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. 2. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 3. Menghargai individu dan membina kerjasama. 4. Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Dan misi dan visinya dijelaskan oleh teman saya. Ya, pada slide selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi yang pertama, menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Yang kedua, menjadi perusahaan yang intelijen dan agile yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kemudian misi yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. PT Astra International Tbk
berdiri di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International. Seiring dengan kemajuan usaha serta kebutuhan untuk berekspansi, perseroan melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia atau dahulu bernama Bursa Efek Jakarta dengan kode saham ASII pada tahun 1990, sekaligus mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 sebesar 244 triliun. Pada tahun 2020, Grup Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan teridentifikasi pada 7 segmen usaha. Yang pertama, otomotif, yang kedua jasa keuangan, yang ketiga alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, yang keempat agribisnis, yang kelima infrastruktur dan logistik, yang keenam teknologi informasi, dan yang ketujuh properti. Dengan bisnis yang beragam, produk dan layanan grup telah menyentuh keseharian kehidupan masyarakat dari sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, dan hingga layanan pembiayaan dan asuransi. Pelaku bisnis yang bermitra dengan grup mendapat akses ke berbagai kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi, dan jasa pertambangan. Berbagai produk yang dihasilkan termasuk minyak, kelapa sawit, batu bara, dan kendaraan bermotor juga diekspor sehingga grup dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Pada akhir tahun 2020, kegiatan operasional bisnis grup tersebar di seluruh Indonesia melalui 238 perusahaan, termasuk anak perusahaan, Ventura bersama, dan entitas asosiasi dengan didukung lebih dari 187.000 karyawan. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Grup Astra mengeluarkan rangkaian produk dan layanan berkualitas dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Selanjutnya yaitu produk dan jasa atau segmen usaha. Otomotif yang termasuk dalam kendaraan roda 4 yaitu Toyota, Lexus, Daihatsu. Yang termasuk dalam jasa keuangan pada pembiayaan sepeda motor yaitu PT Federal International Finance. Kemudian yang ketiga yaitu alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi. Yang termasuk dalam kontraktor penambangan yaitu PT Pamarsada dan Nusantara. Ya, baik. Pada slide selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai laporan keuangan dari PT Astra International Tbk. Nah, adapun laporan keuangan pada PT Astra International Tbk ini yang kami ambil yaitu laporan keuangan tahun 2020. Ya, pada slide inilah merupakan bentuk laporan keuangan dari PT Astra International Tbk yaitu laporan neraca. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai isi dari laporan keuangan PT Astra, adapun yang ingin saya sampaikan yaitu terkait bagaimana bentuk pengakuan pendapatan dan beban yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk. Nah, adapun pengakuan pendapatan dan bebannya yaitu di mana pembayaran harga transaksi itu berbeda untuk setiap kontraknya. Aset kontrak diakui apabila kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi melebihi ke pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Nah, liabilitas kontrak ini tersebut akan direalisasi menjadi pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi. Aset kontrak disajikan dalam piutang usaha dan liabilitas kontrak disajikan dalam utang usaha. Liabilitas lain-lain dan pendapatan ditangguhkan. Kemudian, kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas grup seperti yang dijelaskan pada
penjelasan berikut, yaitu pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Kemudian, pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari jasa tersebut. Ada juga pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif. Ada juga pendapatan premi dari kontrak asuransi diakui sejak berlakunya polis. Pendapatan premi tersebut dari kontrak asuransi ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya kontrak asuransi. Nah, kontrak asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan memiliki klausul dapat dibatalkan sewaktu-waktu diakui sebagai kontrak asuransi jangka pendek. Ada juga pendapatan dari jasa konstruksi diakui dengan metode persentase penyelesaian berdasarkan kemajuan fisik proyek pada tanggal pelaporan. Nah, kemudian ada pun juga dari pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan atas perjanjian konsesi jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari jasa tersebut. Ada juga yang terakhir nih, pendapatan dari penjualan real estate diakui pada saat pengendalian atas real estate telah dialihkan kepada pelanggan. Begitupun juga untuk beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Nah, kemudian mengenai dari laporan keuangan tersebut dapat kita lihat bahwa untuk pendapatan bersih tersendiri pada tahun 2020 dan tahun 2019, yaitu untuk pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan dibanding dari 2019. Nah, kemudian kita membahas lagi selanjutnya yaitu beban pokok pendapatan juga justru mengalami kebalikannya, yaitu mengalami peningkatan. Nah, kemudian didapatkanlah laba brutonya dari PT Astra ini yaitu pada tahun 2020 sebesar 38.558. Nah, adapun beban-beban yang terjadi pada PT Astra selama tahun 2020, yaitu ada beban penjualan, beban umum dan administrasi, penghasilan bunga, biaya keuangan, kerugian selisih kurs bersih, keuntungan penjualan investasi pada PT Bank Permata, penghasilan lain-lain bersih, bagian atas hasil bersih Ventura Bersama dan bagian atas hasil bersih entitas asosiasi. Nah, adapun yang dimaksudkan di sini dari penghasilan lain-lain bersih yaitu ada penghasilan atas administrasi kendaraan bermotor, ada penghasilan komisi, penghasilan dari diskon atas asuransi, nilai wajar dari investasi lain-lain, penjualan barang sisa, nilai wajar dari properti investasi, dan keuntungan penjualan surat berharga. Dan ada juga pun kerugian atas realisasi kontrak, ada juga kerugian penurunan nilai goodwill, kerugian penurunan nilai beban eksplorasi dan pengembangan, dan lain-lainnya. Seperti itu untuk penghasilan lain-lain bersih. Nah, kemudian untuk Ventura yang dimaksudkan di sini ialah pada bulan Mei 2020, Perseroan telah menjual seluruh kepemilikannya sebesar 44,56% di Bank Permata Tbk kepada Bangkok Bank Public Company Limited dengan nilai transaksi sebesar 16,8 triliun ya. Lumayan banyak ya. Kemudian setelah penghasilan lain-lain atau didapatkanlah laba sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar 27.741. Kemudian ada beban pajak penghasilan yaitu 3.000 minus 3.170. Nah, untuk pajak itu sendiri yang diakui oleh PT Astra International di mana beban pajak penghasilan itu terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Nah, pajak tersebut diakui dalam laba rugi kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas. Nah, pajak penghasilan kini itu dihitung dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan, yang mana aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar nilai yang diharapkan dapat terpulihkan atau dibayar. Ya, kurang lebih seperti itu perihal perpajakan oleh PT Astra International. Nah, kemudian didapatkanlah laba tahun berjalannya sebesar 18.571. Nah, kemudian ada juga nih penghasilan komprehensif lain yang mana seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya terkait pemeriksaan perkiraan laporan laba rugi,
yaitu pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, yang mana ada revaluasi aset tetap, pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, bagian penghasilan komprehensif lain dari Ventura bersama, sampai kemudian pajak penghasilan terkait. Nah, kemudian ada juga selanjutnya yaitu selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing sampai ke pajak penghasilan terkait, sehingga didapatkanlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yaitu minus 1080. Nah, untuk slide berikutnya yaitu merupakan lanjutan dari laporan keuangan yang sebelumnya, yang mana tadi di laporan tahun berjalan yaitu penghasilan komprehensif lain yang setelah pajak itu yang senilai minus 1080 pada tahun 2020, kemudian kita jumlahkan penghasilan komprehensif tahun berjalannya yang sebelum pajak dan setelah pajak yaitu sebesar 17.491 pada tahun 2020. Nah, kemudian ada nih lagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali, yang mana jumlahnya sebesar 18.571 pada tahun 2020. Kemudian dimasukkan lagi nih penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan juga kepentingan non pengendali. Nah, didapatkanlah laba per saham, yang mana untuk laba per saham itu sendiri dari PT Astra itu dihitung berdasarkan dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan atau tahun 2020. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2011 ini tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham di Lusian sama dengan laba per saham dasar. Itu makanya kenapa pada laporan keuangan PT Astra dikatakan bahwa laba per saham yaitu atau dasar dan di Lusian dalam satuan rupiah yaitu senilai Rp399 pada tahun 2020. Nah, itulah kemudian penjelasan mengenai laporan keuangan dari PT Astra International. Ya, itulah tadi beberapa yang kami bisa jelaskan dan kami bisa bahas. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bahan referensi dan bermanfaat bagi para teman-teman sekalian. Sekian dari kami ucapkan banyak terima kasih.